Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat jumpa kembali teman-teman semua di pertemuan ke-13 di mata kuliah logistik dan rantai pasok halal. Hari ini di pertemuan ke-13, teman-teman kita semua akan ngebahas terkait dengan halal supply chain, sustainability dan juga green logistik. Ya, ini sebenarnya materi ini teman-teman bisa baca ya di Leads ya, tapi saya harus eh, memberikan ke teman-teman materi-materi sekiranya perlu apa-apa saja yang teman-teman harus pahami lebih dalam. Oke, baik. Hari ini materi kita terkait dengan hal supply chain, sustainability dan juga green logistik. Ini ada beberapa outline hari ini terkait dengan konsep halal toyib dan juga green logistik, integrasi halal supply chain dengan SDGs, circular economy dalam perspektif syariah, serta pengelolaan limbah dan juga reverse logistik halal. Oke, yang pertama, teman-teman semua di sini harus pahami ya, bahwasannya teman-teman nanti setelah belajar ini, teman-teman mampu mengintegrasikan ya halal supply chain, sustainability dan juga green logistik. Ya. Jadi saat ini teman-teman, industri halal itu nggak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang halal, tapi juga toyib ya. Ada halal, ada toyib, yaitu baik, aman, sehat, berkualitas, dan juga berkelanjutan. Nah, bukan cuman halal, tapi juga bisa berkelanjutan. Tuh. Eh, Konsumen Muslim modern saat ini tuh bukan cuman bertanya ya, produk ini nih halal apa enggak ya? Tapi juga kalau kita ngomongin masalah misalnya masalah pakaian gitu ya. Ini etis enggak ya pakai kayak gini gitu ya. Kemudian ramah lingkungan enggak ya? Berkelanjutan enggak ya? Nah, produk-produk seperti itu. Hmm. Oleh karena itu konsep halal toyib ini semakin erat dengan sustainability dan juga green logistik. Oke. Teman-teman, sebelum kita jauh ya berbicara terkait dengan sustainability dan sebagainya, teman-teman juga pasti harus sudah tahu apa sih halal gitu ya. Halal itu kita coba sedikit saja ya terkait dengan bahasa berarti sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam di sini gitu ya. Jadi boleh segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam itu berarti halal. Nah, kalau kita ngomongin rantai pasok ya, halal ini bukan cuman produk akhirnya, bukan cuman ujungnya aja. Oh, barangnya halal nih, halal. Tapi enggak. Tapi bahan bakunya, proses produksinya, penyimpanannya, transportasi, dan juga distribusinya. Kita udah sering bilang gitu ya, bisa aja ayam gitu ya, ayam halal nggak? Akhirnya outputnya halal. Tapi ternyata di jalan gitu ya, dia terkontaminasi, ada kontaminasi silang, ada bercampur dengan bahan-bahan kimia atau barang-barang yang tidak halal, maka barang tersebut, ayam tersebut jadi tidak halal ya, sampai ke konsumen. Jadi dari awal dari hulu ke hilir sampai ke konsumen di akhir itu ya ini terjaga kehalalannya. Oke, selain halal ya teman-teman juga harus tahu tadi toyib yang saya bilang. Toyib itu menurut Al-Qur'an gitu ya, menurut Al-Baqarah 168 gitu ya. Ini eh toyib itu berarti baik, bersih, aman, sehat, berkualitas dan tidak membahayakan. Itu konsep Tauyib ini kalau kita ngomongin masalah food safety ini meliputi aman dikonsumsi, bebas dari kontaminasi. Kalau kita ngomongin masalah itu keamanan nih ya, keamanan makanan. Berarti dikonsumsinya aman, kontaminasinya juga nggak ada kontaminasi. Kalau kualitas ini high quality, itu ya, kualitasnya bagus. Selain itu juga memenuhi standar mutu. Selain itu juga higien atau bersih ya, higienis. Selain itu ada ethical production yang eh, tidak dilanggar. Contohnya dia nggak ngerugiin manusia dan juga tidak mengeksploitasi pekerja. Ya, kita pernah tahu ada kasus salah satu gitu ya, ya nggak apa-apa ya karena di dunia pendidikan gitu ya teman-teman tahu waktu itu ada salah satu gitu ya dia mengeksploitasi pekerja, jadi pekerja sudah hamil sekian itu tetap disuruh bekerja. Nah, ini tidak toyib gitu walaupun es krimnya tadi halal itu. Kemudian yang kelima ada environmental responsibility, yaitu ramah lingkungan, bisa didaur ulang dan sebagainya. Nah, ini erat kaitannya sama materi kita hari ini terkait SDGs, green economy dan sebagainya. Ya, bagaimana hubungan halal dan toyib? Halal ini tidak selalu toyib. Nah, contohnya yang tadi saya bilang, daging ayam disembelih
itu halal. Tapi ternyata dia disimpannya suhunya nggak sesuai gitu ya, tidak ditaruh di freezer ya gitu ya. Ada ayam yang udah disembelih gitu ya, taruhnya keleleran, banyak lalat-lalat. Ini kan dia tidak jadi toyib gitu ya. Makanya mengakibatkan dia terkontaminasi bakteri. Maka halal nggak pasti toyib. Nah, makanya toyib tuh harus selalu mendampingi halal ya. Produk idealnya ya halal sama toyib itu. Yang berarti halal secara syariah, aman secara kesehatan, berkualitas secara mutu dan juga berkelanjutan secara lingkungan. Oke, baik teman-teman semua. Eh, Teman-teman juga harus tahu ya di rantai pasok halal itu ya, di rantai pasokan itu ya. Ini ada terkait dengan green logistik ya. Apa sih sebenarnya green logistik ya? Green logistik adalah pengelolaan aktivitas logistik dengan tujuan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Green gitu ya. Jadi dampak terhadap lingkungannya minim gitu. Fokus utamanya nih ya pasti karena kita tahu sekarang ini ya energi itu eh, cukup susah ya gitu ya, makanya efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, kemudian pengurangan limbah, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan ya. Kenapa sih penting? Ya karena sektor logistik ya, teman-teman tahu lah ya, truk-truk segala macam ini menyumbang besar banget. Kayak misalnya contohnya emisi karbon ya. Emisi karbon ini menyumbang besar gitu ya ketika sektor logistik. Selain itu konsumsi energi tinggi. Ya, kita tahu kemarin solar harganya sempat hampir 30.000 itu ya. Kan polusi udara yang keluar gitu ya. Karbon yang keluar tuh sangat banyak dari knalpot-knalpot ya teman-teman ya. Kemudian limbah kemasan ya. Limbah kemasan dari plastik itu sangat sulit terurai. Mungkin teman-teman tahu lah, ada di pinggir pantai ya ditemukan misalnya bungkus dari mie instan gitu yang 20 tahun lalu. Nah, ini sebenarnya bertentangan dengan makosid syariah ya, teman-teman juga harus paham juga terkait dengan makosid syariah itu ya. Jika semua tadi nggak dikelola dengan baik, maka bertentangan sama makosid syariahnya. Dan juga kita sebagai manusia ini eh, punya peran untuk apa? Untuk menjaga bumi. Kita khalifatul fil ard gitu ya. Kalau dalam Islam sendiri kalau kita mau kaitkan ya, kita tahu di Al-A'raf 56 ya, eh, itu eh, terkait dengan bagaimana manusia itu tidak boleh itu ya membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ya. Setelah Allah memperbaiki itu, Allah sudah bikin nih di bumi nih, bumi sebagus sedemikian rupa ternyata manusia merusak. Begitu juga dengan di Al-Baqarah ya, kita nggak boleh ngerasuk di Al-Baqarah 205 gitu ya, ini kerusakan terhadap lingkungan ya, kita nggak boleh melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Oke. Ada satu kasus contoh ya terkait dengan bagaimana green logistik tadi. Sebuah perusahaan halal menggunakan diesel tua, kemasan plastik sekali pakai, habis itu gudang dengan konsumsi listrik tinggi. Tapi seluruh produk ini udah sertifikat halal. Nah, ini ada beberapa pertanyaan mendasar ya. Apakah perusahaan tersebut udah memenuhi menurut teman-teman konsep halal sama toyibnya udah belum? Ya, walaupun tadi sudah apa namanya sudah tersertifikasi halal semua produknya, tapi konsumsi listriknya tinggi gitu, nyalain produksinya nggak ada mati-mati tiap hari gitu ya. Kemudian eh plastiknya gitu ya sekali pakai buang sekali nggak reusable gitu. Nah ini bagaimana ya teman-teman, bagaimana kita berpikir bagaimana apakah tetap gitu ya eh bisa dibilang toyib atau tidak, karena mungkin saja di pertanyaan ketiga ada nggak sih dampak yang mungkin terjadi. Nah kalau udah kayak gitu kira-kira kalau teman di posisi teman-teman jadi orang-orang perusahaan apa sih strateginya itu ya, gimana mengintegrasikan hal toyib dan juga sustainability itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang teman-teman harus tahu ya. Di dalam rantai pasok halal itu ya ada beberapa praktek-praktek green logistik yang teman-teman bisa mungkin ketahui. Yang pertama terkait dengan green transportation ya. Strateginya bagaimana mengoptimalisasi rute distribusi atau memakai kendaraan hemat energi, pakai kendaraan listrik ya, dan juga konsolidasi muatan ya, kita untuk mengurangi CO2, karbon gitu ya, karbon yang keluar, dan juga untuk menurunkan biaya operasional atau green warehousing ya.
Green warehousing ini warehouse tempat penampungan gitu ya. Ini green, lampunya lampu LED atau pakai solar panel. Ya solar panel memang mahal di awal gitu ya. Kemudian sistem pendinginnya hemat energi gitu ya. Apa kalau sekarang itu apa AC-nya pakai apa gitu lah ya. Kemudian green packaging. Nah, kemasannya biodegradable gitu ya, bisa didaur ulang. Kemudian tidak menggunakan plastik sekali pakai dari bahan-bahan anyaman, ya itu bisa. Nah, kemudian juga ada reverse logistik. Nah, teman-teman ada forward logistik, ada yang reverse logistik. Nah, reverse logistik ini untuk mengelola produk-produk retur, kemasan bekas dan juga limbah produksi. Oke. Kalau kita ngomongin supply chain sama SDGs ya, ini industri halal nih pasti sangat berkaitan erat ya dengan SDGs gitu ya. Agenda global kita tahu ya PBB mengeluarkan SDGs ya, terdiri dari 17 tujuan pembangunan gitu ya, Sustainability Development Goals ya. Ini untuk menjaga kelestarian bumi sampai 2030 ya. Kalau kita dalam Islam ini kita tadi yang saya bilang di awal kita khalifatun fil ard gitu ya, pemelihara bumi, kita harus tahu maslahat gitu ya dan juga maqasid syariah gitu ya. Maslahat kenapa sih harus pakai plastik gitu ya? Kenapa kita harus pakai plastik? Oh, ternyata nggak harus pakai plastik. Pakai barang-barang yang daur ulang bisa. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ini SDGs ya, SDGs itu agenda pembangunan nasional yang gunanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Ini pilar-pilar SDGs, teman-teman harus tahu yang pertama ada lingkungan, yaitu planet kita ini bumi, kemudian ada sosial yaitu people, manusia-manusia, ekonomi terkait dengan kemiskinan dan sebagainya, itu ya. Nah, ini beberapa SDGs yang relevan dengan supply chain. Yang pertama, SDGs 2 terkait dengan zero hunger, kemudian good health and well-being, decent work and economic growth, di SDGs 8, SDGs 9 terkait dengan industri ke innovation dan juga infrastructure. Kemudian ada SDGs 12 yaitu responsible consumption dan juga production, ya, konsumsi dan produksi yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, karena itu akan ngaruh ke 13 ya, yaitu climate action ya, dan juga yang terakhir adalah partnership for the goal gitu. Jadi kita ya kan teman-teman contohnya kayak Pandawara, Pandawara ya, Pandawa atau Pandawara itu ya, yang bersihin sampah-sampah itu ya. Kemudian eh halal supply chain juga harus sustain ya teman-teman ya. Dia harus memenuhi prinsip syariah, menjaga kualitas, tanggung jawab, memberikan manfaat sosial dan juga menciptakan nilai ekonomi yang jangka panjang. Oke. Ini ada beberapa model integrasi halal supply chain ya teman-teman bisa ngelihat tahap satu yaitu pengadaan bahan baku tujuan, mendukung SDGs apa, kemudian produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ya, ini masuk ke SDGs mana aja teman-teman bisa nanti baca sendiri di slide yang akan saya bagikan juga di leads ya teman-teman ya. Nah, ini model integrasinya harus ketujuan makosid syariah gitu ya. Kita juga ada tahu hifzul bi'ah ya, konsep konsep hifzul bi'ah ya. Kemudian teman-teman harus tahu juga terkait dengan sirkular ekonomi ya. Model ekonomi yang selama ini dominan digunakan adalah linear ekonomi, yaitu yang biasanya ya linear ya. Take, make, use, dispose ya. Dari bahan baku ke produksi, konsumsi langsung buang. Tapi ada ekonomi sirkular itu ya, dari pengurangan limbah, penggunaan ya. Prinsip-prinsip ini dari ini didispose gitu ya. Di reuse gitu ya, untuk terkait dengan sirkular itu ya. Ekonomi yang dirancang nih teman-teman bisa ngelihat gambarnya ya. Di sini yang muter gitu ya. Desain kita ngedesain tadinya desain make use itu habis itu buang. Nah, dikolek lagi, ditransformasikan kembali, habis itu di reuse. Nah, udah banyak banget kayak plastik-plastik tuh bisa di reuse kembali gitu ya. Teman-teman juga bisa ngeliat ada tas dari botol plastik gitu-gitu. Nah, ya. Ini prinsip utamanya tadi reduce yaitu untuk mengurangi penggunaan sumber daya, reuse pakai lagi, recycle mengolah, recover memulihkan nilai ekonominya tadi dari barang-barang yang tidak ada harganya jadi ada harganya, dan yang terakhir regenerate mengembalikan keseimbangan lingkungan. Ya, teman-teman ya.
Nih teman-teman yang lain, teman-teman bisa baca itu ya di slide yang akan bagikan di Leads. Baik teman-teman, terima kasih banyak gitu ya atas waktunya. Ya, kita berjumpa di lain waktu lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.